Oke, baiklah kita mulai saja kegiatan praktikumnya, yaitu struktur dan fungsi telinga. Oke, kita sudah, saya sudah memegang eh, gambar telinga atau struktur telinga. Oke, perlu kita ketahui, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Adapun untuk telinga luar, pertama itu ada cuping telinga atau daun telinga, di mana fungsi cuping telinga ini adalah menerima gelombang bunyi atau gelombang suara. Untuk bagian telinga luar yang kedua, ada saluran auditori atau saluran telinga, di mana saluran ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga. Itu untuk bagian telinga luar. Adapun untuk bagian telinga tengah, yaitu pertama ada gendang telinga, di mana fungsi gendang telinga ini adalah bergetar ketika gelombang bunyi mengenainya atau menyentuh gendang telinga tersebut. Untuk bagian telinga tengah yang kedua ada tulang osikel ini. Tulang osikel, di mana tulang ini fungsinya adalah memperkuat getaran bunyi atau suara dan menghantarkannya ke jendela bujur. Maksud di sini adalah masuk kepada itub estasiu atau telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian dalam di sini ada itub estasiu, yaitu fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua-dua belah gendang telinga. Kemudian pada bagian telinga dalam selanjutnya ada salur separuh bulat, di mana fungsi dari salur separuh bulat ini adalah mengawal keseimbangan badan. Dan selanjutnya pada telinga bagian dalam ada jendela bujur. Ini jendela bujur, di mana fungsi jendela bujur ini adalah untuk menghantar getaran bunyi dari telinga tengah ke telinga dalam. Dan selanjutnya pada telinga dalam ini bagian koklea, yaitu fungsinya untuk menukar getaran bunyi kepada impuls. Dan yang terakhir ada saraf auditori, di mana saraf ini berfungsi untuk menghantar impuls dari koklea ke otak. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan tentang struktur dan fungsi telinga. Oke, pada bagian yang kedua, praktikum yang kedua adalah transmisi pendengaran, di mana saya sudah memegang gambar transmisi pendengaran. Pertama, suara masuk sebagai gelombang suara dengan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang suara menggetarkan gelombang telinga. Kemudian, getaran diteruskan ke tulang-tulang kecil di telinga tengah yang memperkuat dan meneruskannya ke jendela oval. Kemudian, getaran diteruskan ke cairan dalam koklea yang membuat sel rambut bergetar. Nah, sel rambut bergetar, kemudian mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Dan sinyal listrik diteruskan melalui saraf pendengaran ke otak. Dan otak menginterpretasikan sinyal sebagai suara yang berbeda-beda tergantung pada frekuensi dan intensitasnya. Mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang transmisi pendengaran.